Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kimia fisika mengenai dextro dan levoglukosa. Kami beranggota 5 orang yang bernama Fadia Nirmala, Nafilah Siregar, Suci Fatin Alkhina, Elviza Wandika, dan Zuratur Rahmah. Berikut terdapat 5 learning content yang menyangkut mengenai dextro dan levoglukosa. Learning content yang pertama yaitu pengertian glukosa, yang kedua dextro dan levoglukosa, ketiga struktur dextro dan levoglukosa, keempat vibrasi pada molekul glukosa, dan yang kelima tutorial dextro dan levoglukosa pada hyperchem. Learning content yang pertama yaitu pengertian glukosa. Glukosa adalah gula sederhana atau monosakarida dengan rumus kimia C6H12O6 yang berperan penting sebagai sumber energi utama bagi makhluk hidup. Secara struktural, glukosa dapat berbentuk linier atau siklis meskipun di alam lebih sering ditemukan dalam bentuk siklik piranosa atau cincin dengan 6 anggota. Bentuk linear lebih jarang ditemukan di alam dikarenakan kurang stabil. Learning content yang kedua yaitu dextro dan levoglukosa. Dextroglukosa atau D-glukosa adalah bentuk isomer glukosa yang memutar cahaya terpolarisasi ke arah kanan. Dextro dalam bahasa Latin memiliki arti kanan. Selanjutnya yaitu levoglukosa. Levoglukosa atau L-glukosa adalah bentuk isomer dari glukosa yang memutar cahaya terpolarisasi ke arah kiri. Levo dalam bahasa Latin memiliki arti kiri. D-glukosa umum ditemukan di alam dan digunakan oleh tubuh manusia sebagai sumber energi. Sedangkan L-glukosa lebih jarang ditemukan secara alami dan tidak dapat dimanfaatkan dalam proses metabolisme manusia. Learning content yang ketiga yaitu struktur dextro dan levoglukosa. Pada kedua struktur ini kita akan melihat perbedaan antara dextroglukosa dan L-glukosa. Nah, di sebelah kanan ini adalah struktur D-glukosa dan di sebelah kiri adalah struktur dari L-glukosa. Perbedaan dari struktur D-glukosa dan L-glukosa terletak pada keberadaan relatif dari kelompok hidroksil atom karbon asimetris yang berbeda. Pada D-glukosa memiliki kelompok hidroksil pada atom karbon asimetris yang terakhir dan berada di sebelah kanan. Sedangkan pada L-glukosa memiliki kelompok hidroksil pada atom karbon asimetris yang sama dan berada di sebelah kiri. Untuk mempermudah kita dalam menggambarkan struktur D-glukosa dan L-glukosa, kita dapat menggunakan proyeksi Fischer. Jadi, proyeksi Fischer ini merupakan metode untuk mempresentasikan sekiral pada karbonhidrat, yang mana sekiral ini dinyatakan sebagai titik silang dari garis datar dan garis tegak. Sekiral adalah karbon yang mengikat 4 atom atau gugus atom yang berbeda. Dextro menandakan bahwa gugus OH pada sekiral yang terakhir itu berada di posisi kanan. Nah, dapat kita lihat pada struktur D-glukosa ini, OH terikat pada C terakhir di posisi kanan. Sedangkan pada L-glukosa, OH terikat pada C terakhir di posisi yang sebelah kiri. Hubungan antara D-glukosa dan L-glukosa itu adalah bayangan cermin. Jadi dapat disesuaikan saja untuk membentuk bayangan cermin tersebut. Jika OH yang awalnya di sebelah kanan, maka akan pindah ke kiri, begitupun yang lainnya. Learning content yang keempat yaitu vibrasi molekul. Vibrasi molekul terdiri atas 2 jenis vibrasi, yaitu vibrasi stretching dan vibrasi bending. Sebelum membahas mengenai jenis-jenis vibrasi,
kita harus mengetahui dahulu apa itu vibrasi molekul. Vibrasi adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar titik keseimbangannya. Gerakan ini dapat berupa perenggangan atau perubahan sudut ikatan antara atom-atom yang membentuk molekul. Lalu kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari vibrasi. Pertama, terdapat vibrasi stretching. Vibrasi stretching adalah proses pergerakan atom yang teratur di sepanjang sumbu ikatan antara dua atom, sehingga jarak atom dapat bertambah ataupun berkurang. Nah, dapat kita lihat gerakan vibrasi pada slide ini, bagaimana perbedaan yang signifikan ketika atom bergerak secara simetris ataupun asimetris. Jenis vibrasi yang kedua yaitu vibrasi bending. Vibrasi bending adalah pergerakan atom yang menyebabkan perubahan sudut ikatan antara dua ikatan atau pergerakan dari sekelompok atom terhadap atom lainnya. Vibrasi bending terbagi menjadi 4, yaitu rocking, wagging, twisting, dan schizoring. Nah, mari kita bahas apa perbedaan vibrasi dari keempat ini. Pertama, yaitu rocking atau goyangan adalah struktur yang bergerak mengayun lurus tetapi masih di dalam bidang datar. Kedua, yaitu wagging atau kibasan adalah struktur yang bergerak mengibas keluar dari bidang datar. Yang ketiga, yaitu twisting atau pelintiran adalah struktur yang bergerak berputar mengelilingi ikatan dan berada di bidang datar. Yang terakhir, yaitu schizoring atau gunting adalah struktur yang bergerak mengayun tidak searah tetapi masih dalam satu bidang datar. Seperti yang kita ketahui bahwa vibrasi terbagi menjadi dua, yaitu stretching dan bending. Dapat kita lihat pada tabel di samping ini, pada jenis ikatan CH, OH, dan CO termasuk ke dalam vibrasi stretching dengan serapan 1000 hingga 2960. Dan juga termasuk ke dalam jenis vibrasi bending pada jenis ikatan OH dan CH dengan serapan 1400 hingga 2000. Tutorial dextro dan levoglukosA dapat menggunakan hypercam. Hypercam adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memodelkan, menganalisis, serta memvisualisasikan struktur serta sifat dari molekul. Berikut tutorial menggunakan aplikasi Hypercam untuk senyawa glukosa. Pertama, kita dapat mengklik bagian belt di atas, kemudian pilih default elemen, maka akan muncul elemen tabel. Nah, elemen tabel ini dapat kita singkirkan ke bagian pojok atas. Seperti yang kita ketahui bahwa glukosa terdiri dari atom oksigen, karbon, lalu hidrogen. Pertama, kita klik dahulu atom karbon, dan pada glukosa terdapat 6 buah atom karbon. Maka kita susun sesuai dengan jumlahnya. Selanjutnya, pada atom oksigen yang memiliki jumlah yang sama yaitu 6. Maka kita gambarkan 6 atom oksigen. Setelah atom oksigen sudah ditambahkan, pada atom hidrogen dapat ditambahkan dengan secara otomatis. Namun sebelum menambahkan atom hidrogen, kita dapat menentukan ikatan dulu antara karbon dan oksigen dengan cara menarik garis antara karbon dan oksigen. Setelah semua atom karbon dan oksigen berikatan, kita dapat mengklik bagian belt lagi, lalu klik bagian Add HN Model Belt, sehingga akan memunculkan struktur yang sudah ditambahkan dengan atom hidrogen. Agar melihat struktur glukosa secara nyata,
kita dapat mengklik bagian display, klik rendering. Di sini struktur kita berbentuk stick, maka kita dapat memilih opsi pada ball dan cylinders. Lalu klik OK. Maka akan terlihat struktur dengan 3 dimensi. Untuk melihat dari berbagai arah, kita bisa mengklik tanda bulat yang di atas pada deretan yang ketiga untuk melihat bagaimana secara 2 dimensi. Sedangkan pada ikon yang di sampingnya tadi adalah untuk melihat bagaimana struktur dengan 3 dimensi. Pada struktur yang 3 dimensi ini, kita dapat melihat selebih jelas dan keseluruhan pada struktur ini. Lalu terdapat ikon di deretan ke-7. Pada ikon ini untuk melihat bagaimana struktur jika diperbesar ataupun diperkecil. Nah, jika kita perbesar, maka dapat melihat struktur dengan secara jelas dari atom karbon, oksigen maupun hidrogennya. Selanjutnya, pada aplikasi ini kita dapat menentukan energi dari struktur senyawa glukosa tersebut. Dengan cara kita dapat mengklik bagian compute di deretan atas dan klik bagian single point. Nah, akan terlihat energi dari glukosa ini pada bagian pojok bawah sebelah kiri dengan nilai yaitu 100,38 kilokalori per mol dengan gradien 71,3. Kita dapat melihat geometri struktur dari senyawa glukosa ini dengan cara klik bagian compute, lalu pilih geometri optimization dan klik OK. Maka dapat kita lihat geometri dari struktur senyawa glukosa ini. Glukosa memiliki vibrasi. Untuk melihat vibrasi glukosa, kita dapat mengklik bagian compute, lalu pilih opsi vibration and rotation analysis. Lalu kita klik lagi bagian compute dan pilih opsi vibrational spectrum. Maka akan memunculkan spektrum dari glukosa ini. Untuk melihat bagian spektrum ini, kita dapat menggeser ke samping untuk melihat bagaimana keseluruhan dari spektrum ini. Untuk melihat bagaimana vibrasi glukosa, kita dapat mengklik salah satu garis dari spektrum ini, lalu klik apply. Dapat kita lihat bagaimana vibrasi glukosa jika menggunakan kecepatan vibrasi dengan nilai 25. Mari kita bandingkan dengan menggunakan frames dengan nilai 40. Maka kita klik dari spektrumnya tadi dan kita klik apply. Nah, dapat kita bandingkan bagaimana ketika menggunakan frames 25 dan frames 40. Maka dapat kita simpulkan bahwa semakin kecil nilai frames, maka vibrasi semakin cepat, dan semakin besar nilai frames, maka semakin lambat kecepatan dari vibrasi tersebut. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana perbandingan antara struktur D-glukosa dan L-glukosa dengan menggunakan aplikasi Hypercam ini. Aplikasi ini kita akan melihat secara jelas bagaimana perbedaan struktur antara D-glukosa dan L-glukosa dengan secara otomatis. Dapat klik bagian database dan pilih bagian Saccharodize, lalu klik add. Nah, di sini kita dapat memilih, yaitu kan kita D-glukosa, maka pilih D.
Lalu klik lagi bagian glukosa. Nah, akan muncul dari struktur D-glukosa. Lakukan hal yang sama untuk levoglukosa. Setelah kita mendapatkan struktur D-glukosa dan L-glukosa, kita dapat mengubah bentuknya menjadi lebih nyata dan menarik dengan mengklik bagian display, lalu klik rendering. Di sini awalnya kita berbentuk sticks, kita ubah menjadi balls and cylinders, lalu klik OK. Maka sudah terlihat bagaimana perbedaan struktur sebelum diubah menjadi balls and cylinder antara D-glukosa dan L-glukosa. Di sini sama ikonnya seperti sebelumnya, terdapat ikon untuk yang memutar secara 3 dimensi dan terdapat ikon untuk memperbesar ataupun memperkecil. Lalu ikon untuk memutar secara 2 dimensi. Selanjutnya, kita dapat melihat energi dari D-glukosa dan L-glukosa sama seperti sebelumnya dengan mengklik bagian compute, lalu pilih single point. Maka akan tertera energi dari D-glukosa dan L-glukosa pada pojok bawah dengan nilai 14,0 kilokalori per mol dengan gradien 6,28. Lalu dengan bagian yang sama, kita dapat melihat bagaimana geometri kedua struktur ini dengan mengklik compute, lalu pilih geometri optimization, klik bagian OK. Maka akan terlihat bagaimana geometri antara D-glukosa dan L-glukosa. D-glukosa dan L-glukosa memiliki vibrasi. Di sini kita melihat bagaimana vibrasi antara D-glukosa dan L-glukosa dengan mengklik bagian compute, lalu pilih vibration and rotation analysis. Klik lagi bagian compute, lalu pilih vibrational spectrum. Maka akan muncul spektrum dari D-glukosa dan L-glukosa. Di sini memiliki fungsi yang sama, yaitu terdapat frames untuk kecepatan vibrasi yang dapat kita atur dan terdapat spektrumnya antara D-glukosa dan L-glukosa. Setelah mendapatkan spektrum dari D-glukosa dan L-glukosa, kita dapat melihat bagaimana vibrasi antara D-glukosa dan L-glukosa dengan menggunakan frames yaitu 25. Kita klik salah satu garis spektrum ini untuk melihat vibrasinya, lalu klik apply. Maka dapat kita lihat bagaimana vibrasi antara D-glukosa dan L-glukosa. Lalu kita bandingkan dengan menggunakan frames yang berbeda, yaitu dengan nilai 35. Lalu kita klik lagi di salah satu garis spektrumnya, maka kita apply. Nah, dapat kita lihat terjadi vibrasi dari struktur D-glukosa. Dapat kita coba lagi dengan salah satu garis spektrum, maka juga terjadi vibrasi di L-glukosa walaupun vibrasinya tidak sekuat dari D-glukosa. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dextroglukosa adalah isomer glukosa yang memutar cahaya terpolarisasi ke arah kanan, sementara levoglukosa memutarnya ke arah kiri. Penentuan struktur keduanya menggunakan aplikasi HyperCam melibatkan pembuatan model 3 dimensi, optimasi geometri, dan analisis stereokimia. Analisis stereokimia ini yang membantu memahami konfigurasi molekul, stabilitas energi, serta sifat vibrasinya untuk mendukung interpretasi sifat optik.